Haleluya. 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 Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan hari ini segala puji dan mengagungkan Tuhan. Mungkin ujian mungkin sederhana, tapi biarlah itu naik dan berbawa hari di hadapan Tuhan. Amin. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang masih memberikan kepada saya melayani. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang Gembala, seluruh yang ada yang sudah percaya dan saya telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Dan kita bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun saya dan saudara ada di tengah persoalan, tetapi itu tidak akan mengurangi saya dan saudara untuk tetap taat kepada Tuhan. Amen. Sebab kalau kita boleh hidup dan bernapas, itu karena berkat Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Ya. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di Rosari adalah jemaat Tuhan yang sudah mengerti firman. Firman ini cuma datang mengingatkan kita kembali. Amin. Persoalan di sini adalah untuk kita melakukan di luar sana itu tidak mudah. Tapi saya percaya dengan iman, ketika kita hidup dengan ketulusan hati di hadapan Allah, ketika kita ada di luar sana, kita kuat dan mampu menghadapi setiap persoalan. Sore hari ini kan kita harus memuji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan Rosari, kalau sudah akan terbuka di dalam kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai 5, di sana dikatakan, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, atau dengan kata lain dengan gembira mengagungkan Tuhan. Sebab ayat yang kelima, kasih Tuhan itu turun temurun. Amin. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang absolut, bukanlah bersifat temporer. Kasih manusia itu dalam, tapi kasih Tuhan itu luar biasa. Amin. Kalau saya sudah boleh aman sampai hari itu berkat anugerah Tuhan. Kalau kita masih bernapas, masih bisa bersama, itu karena pernyataan Tuhan. Apalagi Honor Bella sebagai sahabat Tuhan bersaksi, ya sudah Tuhan. Saya teringat firman Tuhan, ya dalam kitab Kejadian pasal 39. Mari kita lihat firman Tuhan bersama. Kitab Kejadian pasal 39 ayat 21. Tuhan menyertai dan memberkati. Ayat 21 berkata begini. Dalam kitab Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih-Nya. Katakan amin. Katakan haleluya. Setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala pencari. Kita garis bawahi ayat pertama, dia katakan tetapi Tuhan menyertai. Mendengar kata ini begitu mudah, enak didengar, benar? Tetapi untuk dia jalani semuanya ini, itu butuh proses. Untuk kita dikatakan dia diberkati Tuhan, tidak serta-merta kita akan jalani segampang yang kita pikirkan. Ada berliku-liku kehidupan yang kita hadapi, tapi yang pasti Yusuf ada memberikan satu inspirasi bagi hidup saya dan saudara. Tidak disukai oleh keluarga, karena pokoknya sampai ini cerita sekolah ini, benar tak? Dijual, disemin, tetapi Allah tetap menyertai dia, Allah tetap menolong dia. Sebab itu sore menjelang malam kita ingat benar, kita tahu firman itu dalam kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Kita dapat memuji dan mengagungkan Tuhan. Tuhan tak minta harta dalam hidup saya dan saudara. Dia mau adalah ketulusan hati kita. Amen. Mengagungkan Dia, mengasihi Dia, dan kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Memang tak mudah untuk mengasihi satu dengan yang lain, butuh pengorbanan. Tapi orang-orang yang memiliki kedewasaan rohani,
kasih Tuhan Yesus Kristus, ya. Tuhan menyertai Yesus di tengah-tengah kesulitan dan tantangan. Kita pun disertai oleh Tuhan di tengah kesulitan tantangan hidup ini. Di tahun 2026 penuh dengan misteri. Tapi yakini saja dan imani saja. Kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan memuji dan mengagungkan Dia, Tuhan, aku mau tetap hidup dengan Engkau, sekalipun ekonomi tidak menentu, tapi itu tidak akan mengurangi aku untuk gembira dan beribadah kepada Tuhan. Raja Daud, sudah kasih Tuhan yang saya katakan tadi, dia tahu bahwa Allah yang menyertai. Yusuf tahu bahwa Allah yang akan menyertai. Kita sore hari ini, kita yakini dan imani jemaat Tuhan Losari, yang menyertai kita adalah Tuhan. Katakan amin. Kalau saya boleh berhenti sampai hari ini bercerita dengan Ronald, Ella selalu hamba Tuhan, saya selalu menyaksikan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Allah tidak pernah meninggalkan, Allah tidak pernah membiarkan. Persoalan di sini tulusnya kita di hadapan Tuhan. Memang kita manusia tidak lepas dari kekurangan. Pasti sulitnya saya dan saudara tetap ada. Tapi di tengah kesulitan Tuhan, aku tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan, aku tetap datang dengan hati yang gembira, datang di bait yang kudus. Aku tinggalkan masa lalu, aku arahkan pandangan rohaniku jauh ke depan yang memberikan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Wah, kalau saya dan saudara masih boleh berjalan sehat, masih bisa makan apa adanya, itu semua berkat Tuhan. Ada orang yang menderita di luar sana. Kita harus menemukan Tuhan betapa Engkau baik. Jangan kita mengeluhkan keadaan. Jangan kita mengeluh bagaimana harga sudah setuju. Yusuf gak tahu. Yang gak tahu bahwa dia hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Ketika ini Potifar ingin menggoda, dia tetap menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Katakan, dia hidup dalam kemurnian di hadapan Tuhan. Jadi gak heran Bapak Ibu jemaat Tuhan, Losari saya kasih nama Tuhan. Kalau dia menjadi nomor 2 di tanah Mesir, itu karena ketaatannya, kesetiaannya. Dia tetap mengagungkan Tuhan. Kita pun sore hari ini mau seperti kata-kata. Kita harus kaya rohani. Kaya jasmani itu relatif, sudah kasih Tuhan. Tapi kaya rohani, iblis tidak akan gampang menyerang saya dan saudara. Katakan amin. Kita punya berkat jasmani itu sah-sah saja, itu merujuk, tetapi itu bukanlah segalanya. Karena kan Yesus di cerita sekolah ini, Yesus punya komentar yang Bapak Ibu jemaat Tuhan saya sudah hafal. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka lain itu akan ditambahkan. Jadi cuma bonus. Kerajaan dan kebenaran, hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan, mencari Tuhan. Aku mau melekat dengan Engkau Tuhan. Daud tahu bahwa ketika dia melekat dengan Tuhan, Tuhan mampukan dia. Tuhan kuatkan dia. Saya nggak tahu Daud pernah jatuh, tetapi dia kembali mengakui dosa dan dia hidup bergaul dengan Tuhan. Makanya dari cerita sekolah minggu kenapa selalu saya katakan seperti itu? Kan sudah menjadi ayat hafalan bagi jemaat Losari. Dia pernah berkata, Tuhan, jangan mengambil Roh Kudus dalam hidupku. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Roh Kudus adalah penolong sejati dalam hidup. Begitupun kita membuat Tuhan hidup di penghujung akhir sana. Kita butuh Roh Allah untuk memampukan kita. Sebab pada dasarnya kita manusia lemah, makhluk yang lemah, rapuh hidup saya dan saudara tanpa Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan kuat. Siapapun dia, dimanapun dia, tidak ada yang hebat. Yang hebat, yang luar biasa adalah Tuhan Yesus.
Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, saya minta tolong buka dalam kitab Yesaya 43 ayat 2. Apa yang dikatakan di sana, saudara kasih Tuhan? Yesaya 43 pasal 43 ayat 2. Dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 2, firman Tuhan berkata begini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan Tuhan, aku mau engkau yang menyertai aku. Suami menyertai istri terbatas adanya. Istri itu menyertai suami bahkan anak semua terbatas. Tapi Nabi Yesaya dipakai Tuhan mengingatkan bangsa Israel pada waktu mereka masih ada dalam pembuangan. Dia katakan, apabila mau menyeberang laut melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Luar biasa, Pak. Kita garis bawahi kan, sepenting Tuhan itu menyertai hidup saudara-saudara. Amin. Mungkin hal bagi saya satu hal biasa, tapi saudara, hal biasa ini ya sangat luar biasa. Karena apa? Dia menyertai musuh, dia menolong musuh. Sudah kasih Tuhan Yesus. Saya tahu bahwa umat Tuhan yang lestari ada begitu banyak perkumpulan. Mungkin Bapak Gembala, Ibu Gembala, ya, Om, mungkin tidak tahu lebih jauh. Yang tahu adalah Tuhan. Betul, Pak Ronald? Amin. Semua terbatas. Hamba Tuhan hanya bisa mendoakan Tuhan, kuatkan umat Tuhan, mampukan mereka Tuhan, asal mereka tetap setia. Karena ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tutup mata. Dia akan melihat dari tempat mana ini. Karena pemimpin pujian berkata, tadi kita lebih dari pemenang. Kalau kita lebih dari pemenang, kita harus datang kepada Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Itulah sebabnya Yusuf, sekali lagi saya katakan, dia memberikan inspirasi bagi hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan, ya, memberkati Yusuf dengan keberhasilan dan kemakmuran. Begitu Tuhan. Luar biasa Allah memberkati Yusuf. Kita pun akan diberkati, tentunya rohani dulu. Amin. Kita mau saya dan saudara rohani kita diberkati dengan limpah. Supaya ketika kita diberkati jasmani, kita tidak jadi sombong dengan jasmani. Sebab berkat jasmani bisa membuat kita pandai dari orang. Tapi saya percaya kita sore hari tidaklah seperti itu. Amin. Sebab berkat jasmani itu kan hanyalah suatu titipan. Dia percayakan bagi hidup saya dan saudara. Berkat yang terindah itu adalah berkat rohani. Dan kita sadari Yesus di kayu salib, karena pengorbanan di kayu salib, kita memiliki keselamatan. Kalau bukan Tuhan Yesus datang ke bumi, lama ini kan dalam merayakan Natal. Ini kan masih Januari kan, baru. Kita ingat baik bagaimana kasih Tuhan itu luar biasa. Kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan dengan apapun juga. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, datang sujud menyembah di bait kudus. Datang tersungguh, Daud mengekspresikan dia sujud berlutut di hadapan Allah. Dia tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Kita pun sore hari kita datang, Tuhan, hanya ini yang bisa buat memakukan.
Puji Tuhan. Nah, pujian berkata, kalau kami ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Amin. Semua karena berkat Tuhan. Napas yang gratis, berjalan sehat. Sebab itu ketika kita masih sehat, kita pergunakan kesehatan itu tetap dengan Tuhan. Sebab ada satu waktu ketika kita tidak berdaya di masa tua. Itulah Tuhan katakan kepada Petrus, di waktu engkau masih muda, engkau bisa berjalan sendiri. Kelak engkau tua, akan engkau dituntun orang lain. Jadi berbahagia kita sore hari ini, Tuhan menyertai kita. Amin. Walaupun kita ada pergumulan, walaupun kita ada persoalan, saudara Tuhan, saya mau khotbah lagi. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kita buka Roma pasal 8 ayat 28. Saya minta tahu apa dikatakan di sana. Roma 8 ayat 28. Saudara kasih Tuhan, Roma pasal 8 ayat 28. Baca sudah kasih Tuhan, firman Tuhan itu bangun berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Katakan haleluya. Wow, luar biasa. Orang-orang yang memiliki kedewasaan rohani, kita berbahagia. Amin. Saudara Tuhan, dia katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Jadi sudah kasih Tuhan Yesus, kita harus mengasihi Dia. Gak ada alasan. Amin. Kita harus mengasihi Dia. Tentunya kasih dengan ketulusan hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tahu bersama Daniel, ya, di tengah situasi kondisi yang tidak memungkinkan, tapi Alkitab mencatat 3 kali sehari dia ada di surga untuk mengagungkan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu jemaat dosa, untuk dia mengagungkan Tuhan itu, tentunya dia ada resiko yang dia harus hadapi. Tapi dia tahu bahwa ketika dia mengasihi Allah, Allah pun akan balance mengasihi saya dan saudara. Saya dan saudara tidak masuk dalam kategori seperti Daniel. Kita masih diberikan kebebasan. Bagaimana Pak? Tapi Daniel tidak ada kebebasan. Tapi dia tunjukkan sikap sebagai seorang Tuhan. Dia tetap menyembah dan mengagungkan Tuhan. Sekalipun kondisi situasi tidak memungkinkan, aku tetap Tuhan. Jemaat Tuhan dosa, usaha rumah tangga masa depan, aku tetap dengan Tuhan. Dan aku percaya hanya Tuhan yang akan menolong. Rasul Paulus menulis surat Roma, dia ingatkan kepada jemaat yang ada di Roma. Ya. Dia katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, kita dipanggil oleh Tuhan dengan rencana Tuhan. Asal kita hidup dengan Tuhan. Jangan kita terpengaruh dengan situasi kondisi. Ya, terkadang situasi kondisi membuat saya dan saudara aku selalu beribadah karena begini. Tapi orang yang dewasa rohani, dia harus masuk dalam kitab Mazmur 100 ayat 1-5. Aku mau datang memuji Tuhan, aku mau datang menyembah Tuhan. Sebab ayat itu dikatakan kasih Tuhan ini turun temurun selamanya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
Yohanes. Hanya kasih Tuhan yang memberikan kekuatan. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf itu pun yang alami, dan kita pun akan mengalami. Sebab itu jemaat Tuhan, saya percaya jemaat Tuhan yang ada yang sakit adalah Tuhan yang semua firman Tuhan. Jadi di tahun 2026 ini kita sama-sama meningkatkan lalu untuk tetap memuliakan Tuhan. Sekalipun ada tantangan untuk berat, ya. Mungkin secara logika manusia tidak masuk untuk hadapi semuanya. Mungkin kita merasa mungkin sudah runtuh berjalan, tapi di dalam Tuhan tidak. Saya merasakan bagaimana Tuhan terus menyertai kehidupan kuat. Boleh ada sampai hari ini. Sehat kuat itu kan ada. Saya akan bertemu dengan Roma dan Thailand. Saya sudah bersaksi kebaikan Tuhan. Ya. Tentunya saya saksikan itu bukan tidak ada persoalan, tetap ada. Tapi saya melihat karya Tuhan, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidup beriman dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan pernah mempermalukan. Itu janji Tuhan. Janji manusia itu hanya temporer, bersifat sementara di dalam absolut. Tapi kasih Tuhan adalah abadi. Satu ayat yang sudah kasih Tuhan, saya minta tolong. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9, apa yang dikatakan di sana? 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan, Rasul Paulus menulis suratan Korintus ayat ini. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus, Tuhan kita adalah satu. Amin. Haleluya. Dia setia dimanapun kita pergi dan berlagak. Dia setia menolong saya dan saudara. Bukan saja sampai di dunia ini, Dia setia akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Persoalan selesai katakan, benarkah kita tulus kepada Tuhan? Karena penentuan kita sebagai orang Kristen percaya kepada Tuhan, ketika kita ada di luar sana, masih tidak kuat kita. Tapi saya percaya umat Tuhan yang ada di luar sana adalah anak-anak Tuhan yang tetap kuat di dalam Tuhan, sekalipun ada persoalan dan tantangan. Sebab Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita garis bawahi bahwa Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan pun akan menyertai saya dan saudara. Katakan asal kita hidup dalam kekudusan dan kesucian, dan hidup dalam ketaatan di hadapan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai hidup saya dan saudara. Amin. Dulu. Terima kasih. Kau sungguh baik dalam kehidupan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik. Tutup mata jasmani, buka mata rohani. Renungkan kebaikan Tuhan. Sekalipun engkau ada dalam pergumulan, tapi kau coba kita renungkan, kalau kita boleh ada sore hari, bencana terjadi di mana-mana. Kita lihat di layar televisi, kita hidup di situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Sebab itu kita terus memperkaya rohani. Haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di dosa, Tuhan mengasihi saya sudah. Dia mencintai kita karena kita makhluk ciptaan Tuhan. Tutup mata jasmani, buka hati. Tuhan, aku berkomitmen di tahun 2026 aku mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Engkau mengungkapkan dalam lubuk hatimu yang paling dalam, aku mau lebih lagi di hadapan Tuhan.
iblis tidak tinggal diam. Dia selalu mengganggu saya dan saudara. Dia mengganggu alam pemikiran kita. Dia mengganggu hati saya dan saudara. Dia membuat kita bersungut-sungut. Karena kalau doa yang kita doakan belum ada jawab. Tapi orang yang hidup dengan Tuhan, saya percaya dia mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Yusuf dia tidak tahu kalau pada akhirnya dia akan menjadi nomor 2 di tanah Mesir. Jauh dari bayangan. Dia tahu bahwa dia harus tetap taat kepada Allah. Dalam ketaatan kepada Allah, Yusuf dia menghadap begitu banyak badai. Kita pun hari-hari ini mengalami badai. Tetapi badai itu tidak merenggut iman rohani. Dia tetap meyakini Allah yang akan menolong. Sekalipun keluarga menyakiti, tapi dia kembali mengasihi keluarga teman. Begitupun saya dan saudara-saudara. Kita mungkin mengalami seperti itu, tapi kita terus melepaskan mengampuni dan mengasihi, karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Kita bangkit berdiri, saya berikan pujian. Ku teguh